teman-teman, bertemu lagi dengan Joan. Hari ini Joan akan mengajak teman-teman lagi untuk beribadah di Gereja GKA Immanuel Malang. Sebelum Joan memulai beribadah hari ini, Joan mau bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, kalian sehat kan ya? Jangan sakit-sakit. Oke ya teman-teman, mari kita memulai beribadahnya. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat hari ini yang telah Engkau beri. Tuhan Yesus, juga berkatilah kesehatan keluarga kami dan kesehatan keluarga teman-teman lause-lause yang ada di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat hari ini. Engkau telah memberikan hari baru yang sangat indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan bernyanyi lagi ya. Kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Sebelum menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat, teman-teman sambil menyiapkan buku Alkitab ya. Pilih
Tuhan. Nah, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia sekali ya kita bertemu kembali. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan berikan pada setiap kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan untuk kami boleh benar-benar layak dan Tuhan sucikan sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Losa membawa sesuatu. Nah, kira-kira apa ya? Nah, kalau kita bertemu dengan barang seperti ini adalah pasir. Nah ya, pasir. Kemudian Losa juga membawa semen. Nah, semen. Kemudian batu bata. Ya, batu bata. Dan kemudian kalau kita biasa ngomong nih cetok gitu ya. Nah, kalau misalnya dari semuanya tadi, ada pasir, ada semen, ada batu bata sama cetok. Kira-kira kita mau buat apa ya? Kalau semuanya digabung jadi satu. Ada yang mau kasih pendapat? Apakah buat kursi? Betul? Masa ya buat kursi ada pasir, ada semen? Bukan ya? Buat apa kira-kira ya? Buat meja? Meja yang batu itu? Bukan. Ternyata ini adalah bahan-bahan untuk membuat rumah. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada kisah tentang orang yang sedang membangun rumah. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat videonya bersama-sama ya tadi ya.
video menarik ya buat setiap kita. Nah, di situ ada orang yang sedang membangun rumah. Kira-kira berapa orang yang tadi membangun? Iya, ada 2 orang. Mereka sama-sama membangun rumah. Namun ada perbedaannya. Kira-kira apa ya? Ya, 2 orang ini berbeda ketika membangun rumah. Yang satu mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan yang satunya lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, firman Tuhan yang bisa kita lihat dari cerita itu terdapat di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Nah, silakan kita sama-sama membukanya ya, membuka Alkitab kita masing-masing. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, saya akan bacakan ya ayat ini. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah lihat videonya, ini cerita firman Tuhannya ya. Nah, adik-adik, apa maksud dari cerita ini? Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa ketika orang itu mendirikan di atas batu, berarti itu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, taat dengan firman Tuhan, maka dia itu seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, tidak taat, tidak nurut sama firman Tuhan, maka dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang mendirikan rumahnya itu di atas batu, dia akan tetap teguh, kokoh. Sama seperti setiap kita ketika kita belajar untuk selalu nurut sama Tuhan, nurut dengan apa kata papa mama kita, orang tua kita, keluarga kita, kita itu bisa kuat. Karena apa? Karena hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita boleh kokoh, berdiri kuat, ketika ada mungkin masalah datang, apapun yang kita alami, kita tetap bisa kuat, tetap bisa teguh iman kita, kepercayaan kita, sehingga akhirnya ketika kita tetap kuat, tetap teguh, kita bisa jadi berkat
untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar taat, wah itu luar biasa. Karena Tuhan menginginkan kita seperti itu. Taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu adalah ciri dari anak Tuhan. Ciri anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau denger-dengeran sama firman Tuhan, menentang firman Tuhan, misalnya tidak mau taat, tidak mau nurut sama papa mama kita, nah kita tidak akan kuat, kita akan mudah roboh, kepercayaan kita akan mudah goyah. Karena apa? Karena kita seperti yang digambarkan ini, orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Sehingga ketika kalau ada masalah datang, itu membuat kehidupan kita jadi hancur. Karena apa? Karena kita tidak membangunnya kuat-kuat berdasarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada dua pilihan yang sudah diberikan kepada kita. Maukah kita memiliki iman yang kuat dan teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun? Atau sebaliknya, kita memiliki iman kepercayaan yang mudah goyah, yang mudah hancur? Nah, lo serindu kita semua boleh belajar firman Tuhan, taat firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita kalau melewati hari demi hari, kita boleh jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Nah, adik-adik, kita selama pandemi ini kan gak bisa kemana-mana ya. Hanya ada di rumah. Udang juga bosan, sekolah harus online. Lagian aduh bosan gak bisa kemana-mana. Nah, inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kita belajar apa? Belajar untuk tetap membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga taat melakukannya di dalam kehidupan kita. Lalu serindu ya, kalau kita punya hati yang mau selalu hidup berdasarkan firman Tuhan, kehidupan kalian akan sama-sama dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi berkat dan kesaksian. Nah, kita akan sama-sama melihat ayat hafalan kita hari ini yang akan Lose ambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22a. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Ada di bagian belakang ya, setelah kitab Ibrani. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Lose bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 22 sudah diceritakan bahwa Tuhan ingin setiap kita tidak hanya mendengar saja, tetapi boleh melakukan firman Tuhan, taat firman Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya ya, mana bisa aku bisa melakukan firman Tuhan? Nah, kita bisa minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong aku. Walaupun aku masih kecil, tetapi aku pingin belajar menjadi pelaku firman, pingin taat firman Tuhan
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang taat, jadi anak Tuhan yang setia, taat sama papa mama dan selalu membantu papa mama di rumah. Ya, kita akan sama-sama berdoa ya, supaya kita menyerahkan hidup kita supaya boleh menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang begitu indah. Untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami yakin kalau Tuhan yang memampukan kami akan bisa melakukannya. Bantu kami ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi bantu kami untuk boleh melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada lagu yang menarik tentang cerita orang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, kita akan sama-sama belajar lagu ini ya. Nah, kita akan nyanyikan dulu satu kali, Lose yang akan menyanyi. Setelah itu kita ulangi sekali lagi dan adik-adik bisa mengikutinya ya. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, maka hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, maka rumahnya robohlah. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, maka hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, maka rumah tetap teguh. Nah adik-adik, kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Kita belajar bersama-sama menyanyikannya. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, maka hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, maka rumahnya robohlah. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, maka hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, maka rumah tetap teguh. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, lagu ini mudah ya. Nanti silakan kalian boleh bersama-sama mengulanginya dan bisa belajar bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sampai ketemu di dalam minggu depan, kita akan bertemu kembali.
Tuhan memberkati. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri